Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai kedua kitab terjemah ini. Ya, kedua-keduanya adalah kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang pertama adalah Fathul Bari, karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama mutaakhirin yang hidup sekitar abad 9, yaitu wafat di tahun 852 Hijriah. Yang kedua adalah Syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah ulama kontemporer yang meninggal di tahun 2001. Jadi perbedaan generasinya pun cukup jauh ya. Oke. Ini adalah sama-sama di jilid nomor 1. Yang sebelah kiri saya ini penerbit dari Pustaka Azam. Yang sebelah kanan adalah penerbit dari Darus Sunnah. Untuk Pustaka Azam itu sendiri, Fathul Bari total ada 36 jilid full. Sedangkan di Pustaka Darus Sunnah terdiri dari 10 jilid full juga sampai tamat. Oke, saya akan membahas yang kiri terlebih dahulu. Untuk yang Fathul Bari penerbit Pustaka Azam ada 36 jilid, dan ada juga penerbit yang lain yaitu Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Terakhir saya melihat tuh masih di volume ke-28 dan itu pun masih ongoing, belum beres. Nggak tahu kalau misalkan sekarang apakah sudah beres atau tidak. Oke, yang ini jilid tebal ya, dari tebalnya juga sudah main berat ini. Oke, ini tipis-tipis. Oke, saya akan melihat dulu perbedaannya seperti apa. Yang pertama itu tuh dari penerbit Pustaka Azam terdapat sebuah perbedaan dengan penerbit dari Darus Sunnah adalah ini, dari segi sanad. Jadi Pustaka Azam sengaja untuk memilih sanad ringkas dalam penyusunan kitab Fathul Bari ini. Maksudnya sanad ringkas adalah hanya penulisan sanad akhirnya saja. Lihat, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah, jadi hanya di sanad akhir ya, dari sahabat Abu Sa'id. Jadi dari sanad Abu Khori sampai ke Abu Sa'idnya diringkas alias ditiadakan. Tapi jika Sahih Abu Khori penerbit Darus Sunnah lengkap. Lihat, Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami. Jadi sampai dari awal, dari Abu Khori menerima dari siapa hingga ke Rasulullah SAW, sanadnya lengkap ya. Tapi ini menurut saya bisa menjadi poin unggul ataupun tidak, karena Sahih Abu Khori sudah disepakati oleh kaum muslimin yaitu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi sudah dilakukan sebuah pengajian oleh beberapa ulama dan menerangkan kalau Abu Khori itu sahih. Dan tapi terdapat beberapa hadis-hadis mu'alaq dalam awal-awal babnya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan mengenai hadis mu'alaq itu seperti apa, mungkin ada di kesempatan yang lain mungkin ya. Yang dari sunnah lengkap sanadnya. Ini bisa menjadi poin unggul juga untuk yang bagi peneliti hadis ingin tahu hadisnya sebenarnya ini periwayatnya siapa aja. Balik lagi kepada kebutuhan pembaca, apakah membutuhkan riwayat yang lengkapnya ataukah metode ringkas. Sedangkan Pustaka Azam pun dari Muqaddimah kitab ini pun sudah menjelaskan kenapa memilih metode ringkas, untuk memfokuskan pada syarahnya, penjelasan mengenai hadis ini, lebih menekankan. Dengan sanad ringkas pun sudah 36 jilid, apalagi dengan sanad full gitu ya, sanad penuh entahlah berapa jilid, mungkin 40 lebih. Disengaja mungkin ya. Oke, itu dari segi sanadnya berbeda penerbitnya. Lalu yang kedua dari segi penjelasan hadis dari Pustaka Azam ya. Jadi memang penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu mendalam, bukan hanya menjelaskan dari segi hadis yang sedang dibahas, tapi juga lebih menyeluruh juga.
Oke, ini katakanlah mengenai mencintai kaum Ansor adalah tanda keimanan. Oke, pembahasan soal hadis ini banyak dan juga agak sedikit melebar juga pembahasannya ke yang lain-lain. Seperti pendapat-pendapat para ulama yang lain seperti apa. Jadi lebih meluas gitu ya pembahasannya. Sedangkan kalau yang syarah Syekh Al-Utsaimin itu terfokuskan. Jika yang dibahasnya mengenai pembahasan itu ya udah dibahasnya itu, tidak banyak menyertai pendapat-pendapat ulama, penjelasan mengenai hadisnya itu sendiri. Ya, dikembalikan lagi kepada pembaca suka yang seperti apa. Kalau misalkan memiliki waktu luang, baca Fathul Bari dan juga ini dua-duanya. Tapi kalau misalkan waktunya seperti pekerja, saya sarankan lebih baik yang baca Syarah Al-Utsaimin. Kembali lagi. Nah, ada beberapa hal yang harus dikomentari di penerbit Pustaka Azam tuh. Jadi takhrij tuh mengeluarkan hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar itu hadis mana. Di sini tuh ada kadang menjelaskan juga hadis riwayat katakan Abu Dawud, Tirmidzi, tapi tidak dijelaskan mengenai nomor-nomornya gimana gitu kan. Jadi hanya mujmal umum saja gitu. Kadang juga ada penjelasannya tuh hanya al hadis aja gitu. Kita tidak tahu itu hadis siapa gitu kan, hanya al hadis. Sedangkan untuk di kitab ini yang Syarah Syekh Utsaimin, Pustaka Darussunnah hebat sekali. Jadi takhrij hadisnya lebih lengkap seperti ini, lengkap sekali. Jadi penjelasan Syekh Al-Utsaimin, dia mengambil dalil dari mana itu ada di sini. Bahkan quotes ataupun kaul ulama ada di sini diterangkan, keluarkan dari kitab apa ada. Itu poin plus dari Pustaka Darussunnah mungkin ya. Kalau misalkan di sini hanya umumnya saja pengeluaran hadisnya, walaupun di sini ada taklik itu komentar yang ada footnote di bawah. Nanti akan didapatkan footnote di bawah, kolom paling bawah itu tuh footnote yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Nah, ini adalah gurunya Syekh Al-Utsaimin itu sendiri, guru dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas. Oke. Lalu untuk poin plus masing-masing, saya kasih kesimpulan. Untuk penerbit Pustaka Azam memiliki keunggulan dari segi penjelasan hadis yang lebih mendalam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan footnote komentar oleh Syekh Abdullah bin Bas. Sedangkan Darussunnah memiliki footnote takhrij mengeluarkan hadisnya yang dikutip itu lebih lengkap seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ya Sahih Bukhari pun memiliki hadis mu'allaq yang beliau tidak mengeluarkan sanadnya itu sendiri. Di kedua ini dijelaskan hanya saja yang Darussunnah lebih lengkap seperti itu. Oke, akhir kata, walaupun sama-sama kitab syarah penjelas Sahih Bukhari, tapi isi setiap kitab itu jelas berbeda. Maka dari itu saya sarankan kau bisa untuk membaca kedua kitab ini, karena kita tidak bisa pintar hanya dalam membaca satu buku saja, kita harus membaca kedua-duanya. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share. Dan juga jika ada saran-saran bisa diketik di kolom komentar ataupun langsung DM ke IG saya yang ada di bawah nanti di kolom deskripsi ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.